Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mudikno pada mata pelajaran gambar teknik mesin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang garis pada gambar teknik. Garis pada gambar teknik merupakan KD yang ke-3.2 dan KD yang ke-4.2, yaitu memahami jenis dan fungsi garis gambar teknik dan menempatkan garis-garis gambar teknik. Tujuan dari pembelajaran ini meliputi dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi ini dapat memahami fungsi garis gambar teknik berdasarkan bentuk garis, kemudian dapat menganalisis fungsi garis gambar teknik, dan dapat mengevaluasi penggunaan garis-garis gambar teknik. Aspek yang kedua adalah aspek keterampilan. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsinya. Kemudian diharapkan peserta didik dapat membuat garis gambar teknik sesuai standar ISO, dan diharapkan peserta didik dapat menentukan jenis garis yang dipakai yang sesuai pada gambar. Fungsi garis secara umum adalah untuk membentuk representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang suatu benda. Dalam hal ini bisa kita artikan bahwasanya garis merupakan bagian yang membentuk dari bidang suatu benda. Pada gambar teknik ada beberapa macam garis. Setiap garis memiliki arti dan fungsinya tersendiri. Penggunaan garis pada gambar teknik diatur dalam standar ISO. Garis pada gambar teknik kita kelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan ketebalannya. Yang kedua, bentuk-bentuk yang sering kita gunakan di dalam gambar teknik. Yang ketiga adalah macam-macam garis. Dan yang keempat, nanti kita akan menyampaikan contoh-contoh penerapan dari jenis-jenis garis itu pada gambar. Dalam gambar teknik, ketebalan garis kita kelompokkan menjadi 3 macam, yaitu garis tebal dengan ketebalan 0,5 sampai dengan 0,7, kemudian garis sedang dengan ketebalan 0,35 sampai dengan 0,5, dan yang ketiga garis tipis dengan ketebalan 0,1 sampai dengan 0,35. Berikut kita tampilkan ketebalan garis, dapat kita lihat pada deretan-deretan berikut ini, yaitu dari 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2. Masing-masingnya kita gunakan satuan milimeter. Ketebalan garis dapat kita lihat pengelompokannya berdasarkan tabel berikut. Nah, di sini sering dua bagian yang kita gunakan. Ada yang menggunakan kelompok 1, yaitu antara pasangannya 0,7, 0,35, 0,35, dengan kelompok yang kedua dengan pasangan 0,5, 0,35, dan 0,25. Penggunaan garis ini yang kita maksudkan tadi adalah apabila 0,7 kita gunakan sebagai garis tebalnya, maka 0,5 kita gunakan sebagai garis sedangnya, dan 0,35 kita gunakan sebagai garis tipisnya. Apabila kita menggunakan ketebalan garis dengan ketebalan 0,5, maka pasangannya adalah garis tebalnya 0,5, garis sedangnya 0,35, dan garis tipisnya 0,5. Nah, garis tebal, garis sedang, dan garis tipis dapat kita lihat pada tabel berikut penggunaannya. Misalnya, untuk garis tebal itu biasanya digunakan pada garis A dan G. Sedangkan untuk garis sedang digunakan untuk garis D, dan garis tipis digunakan untuk garis B, C, E, F,
dan H. Jenis A, B, C, dan seterusnya kita bisa lihat pada penampilan berikut. Kemudian yang kedua, garis kalau kita lihat bentuknya yang sering kita gunakan dalam gambar teknik mesin, terutama ada 4 macam. Yang pertama adalah garis nyata atau kita kenal istilahnya garis kontinu, yaitu garis lurus. Kemudian yang kedua, garis gores atau kita kenal dengan nama garis strip. Kemudian yang ketiga adalah garis gores titik, yaitu atau yang kita kenal dengan garis strip titik strip. Dan yang keempat adalah garis gores ganda atau garis gores titik ganda atau strip titik ganda. Inilah garis yang sering kita gunakan. Sementara bentuknya nanti ada yang bebas, kemudian ada yang dibengkokkan dan sebagainya. Ini kalau kita lihat dari bentuk garis. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam garis. Macam-macam garis, di sini ada garis tebal, kontinu, kemudian ada garis tipis, kontinu, kemudian ada garis tipis bebas, ada garis tipis zigzag, ada garis gores tebal, ada garis gores tipis, ada garis gores titik tipis, ada garis gores titik yang ujungnya ditebalkan, kemudian ada garis gores titik tebal, dan yang terakhir adalah ada garis gores titik ganda. Pembahasan dari macam-macam ini kita akan tampilkan satu persatu. Rangkuman dari garis-garis tadi kita bisa lihat pada tabel berikut. Di sini ada jenis A yang kita sebut dengan garis tebal atau garis nyata. Penggunaannya ada di sebelah sini, yaitu sebagai garis nyata atau garis gambar, kemudian sebagai garis tepi kertas. Jadi garis tebal ini atau garis nyata ini penggunaannya ada 2. Kemudian yang kedua adalah garis tipis. Garis tipis ketebalannya adalah setengah dari garis tebal atau garis nyata. Garis tipis ini memiliki fungsi sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai garis hayal suatu perpotongan atau lekukan. Kemudian sebagai garis ukur, kemudian sebagai garis proyeksi atau garis bantu, kemudian sebagai garis penunjuk ukuran, kemudian sebagai garis arsir, kemudian garis nyata dari penampang yang diputar, dan sebagai garis sumbu pendek. Jadi fungsi dari garis tipis ini sangat banyak, dan di dalam gambar teknik garis inilah yang sering kita pakai untuk membantu kita membentuk dari benda pada gambar. Kemudian ada garis bebas. Garis bebas ini masuk pada kategori garis tipis yang bentuknya bebas. Terserah kepada kita, tidak ada aturan seperti apa, dan kita buat biasanya tidak menggunakan penggaris. Fungsinya adalah sebagai batas dari suatu bagian yang dipotong bila perpotongannya tidak tetap pada garis sumbu. Kemudian ada garis bebas zigzag. Nah, fungsi dari garis bebas zigzag ini sama dengan fungsi dari garis bebas kontinu, yaitu untuk garis batas dari suatu bagian yang dipotong bila perpotongannya tidak tetap pada garis sumbu. Tetapi lebih terkhusus, garis bebas zigzag ini dipakai untuk benda yang diproduksi dengan menggunakan mesin. Berikutnya adalah garis gores tebal atau kita lebih kenal dengan istilah garis strip tebal.
garis strip-strip tebal, kemudian ada lagi garis strip-strip tipis, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggambarkan garis nyata yang terharang atau untuk menggambarkan garis tepi yang terhalang. Berikutnya adalah garis gores titik tipis atau garis strip-strip tipis. Nah, garis gores titik tipis ini sering kita kenal dengan istilah garis sumbu. Sebagaimana dengan namanya, kita fungsikan garis gores titik tipis ini berfungsi pertama sebagai garis sumbu, kemudian yang kedua sebagai garis simetri, dan yang ketiga sebagai garis lintasan. Berikutnya ada namanya adalah garis titik tipis yang ujung-ujungnya ditebalkan. Ada kalanya garis ini dibelokkan, maka pada bagian pembelokannya ini juga ditebalkan. Jadi kita istilahkan adalah garis gores titik tipis atau garis strip titik strip tipis yang ujung-ujungnya dibelokkan. Nah, garis ini untuk menggambarkan bidang potongan. Kemudian yang berikutnya ada namanya garis gores titik tebal atau garis strip titik strip tebal. Nah, garis gores strip tebal ini fungsinya adalah untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapat pekerjaan tambahan atau akan dikerjakan lebih lanjut. Dan yang terakhir dari macam-macam garis ini adalah garis gores titik ganda atau garis strip titik ganda. Nah, garis strip titik ganda ini memiliki fungsi yang pertama adalah garis untuk benda yang berdekatan, kemudian yang kedua untuk garis batas kedudukan benda yang bergerak, kemudian yang ketiga untuk garis sistem pada baja profil, yang keempat adalah untuk garis bentuk semula sebelum ditekuk atau sebelum dibentuk, dan yang kelima adalah untuk bagian benda yang berada di depan bidang potongan. Mohon maaf, ini belum kita tampilkan dalam tabel, maka kita sampaikan saja dalam penyampaian ini. Inilah contoh-contoh penggunaan dari macam-macam garis tadi secara umum. Seperti kita lihat di sini ada garis B2. Garis B2 ini adalah garis bentuk B, yaitu garis tipis. Ya, bentuk B garis tipis. Bagian yang kedua atau fungsi yang kedua adalah garis ukuran. Ini adalah membentuk ukuran. Nah, misalnya lagi ada B7. Nah, ini dia ya B7. Nah, B7 adalah garis jenis B. Ya, garis jenis B, yaitu garis tipis juga. Fungsi yang ketujuh. Nah, fungsi yang ketujuh adalah garis sumbu pendek. Jadi garis sumbu pendek ini kita gunakan dengan garis tipis, bukan dengan garis strip titik strip. Nah, baiklah, kita bahas satu persatu macam-macam garis tersebut. Yang pertama adalah garis tebal. Kita ingat, garis tebal adalah ketebalannya adalah 0,5 sampai dengan 0,7. Kita harus konsisten menggunakannya. Apabila kita gunakan garis tebalnya adalah 0,5, maka garis tipisnya kita gunakan 0,25. Kalau kita gunakan garis tebalnya adalah 0,7, maka garis tipisnya kita pakai 0,35. Nah, garis tebal memiliki fungsi pertama sebagai garis nyata atau garis gambar. Garis yang membentuk gambar kerja. Kemudian yang kedua, fungsi dari garis tebal itu adalah membentuk garis tepi
atau garis bidang tepi dari kertas gambar kita. Nah, contoh penggunaannya dapat kita lihat pada tayangan berikut. Nah, di sini ada beberapa macam garis. Ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Garis 1 adalah garis tebal. Ini dia garis 1. Jadi pada bagian luar ini yang tebal itu kita gunakan garis jenis 1. Termasuk garis yang melintang ini. Jadi garis yang membentuk profil atau kontur dari benda kerja itu kita buat dengan garis garis kontinu tebal atau garis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah garis tipis kontinu. Nah, garis tipis kontinu itu kita gunakan untuk arsiran contohnya ini. Ini garis nomor 2. Termasuk di sini ini ada arsiran juga, kita gunakan garis nomor 2 juga. Kemudian di sini ada garis nomor 3, garis kontinu bebas. Ini contoh penggunaannya di sini. Contoh penggunaannya. Sama seperti ini. Kemudian ada garis gores tipis atau garis strip-strip. Nah, ini menunjukkan bagian yang tidak kelihatan. Nah, ini dia. Kemudian yang kelima ada garis strip titik strip atau garis sumbu. Gores titik gores. Ini secara selintas kita menjelaskan tentang penggunaan garis tebal. Berikutnya adalah garis tipis. Garis tipis ini yang memiliki fungsi yang paling banyak, yaitu garis arsir, garis ukur, garis proyeksi, garis penunjuk ukuran, garis-garis berpotongan hayal, kemudian garis nyata dari penampang yang diputar di tempat, dan garis bantu. Contoh penggunaannya bisa kita lihat berikut. Ini salah satu contohnya adalah sebagai garis arsiran. Berikutnya garis bebas, kontinu. Garis bebas kontinu biasanya digunakan untuk batas potongan sobekan atau potongan sebagian, kemudian batas antara bagian benda yang dipotong dengan benda di dalam bayangan. Contoh penggunaannya seperti ini. Ini menandakan bahwasanya di atasnya masih ada yang lain. Kemudian contoh berikutnya adalah seperti ini. Dalam penggambaran mungkin kita gambarkan pendek, tetapi bentuk yang sebenarnya adalah panjang, sepanjang ukuran yang ada di sini. Nah, kita bisa batasi dengan garis bebas. Kemudian ada garis bebas zigzag. Nah, seperti ini. Kegunaannya tadi sudah kita jelaskan, sebenarnya sama dengan garis bebas kontinu. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah garis gores tebal atau garis strip-strip tebal. Nah, garis gores tebal dengan garis gores tipis pada hakikatnya tadi sama kegunaannya. Ya. Berikutnya adalah garis gores titik tipis atau garis strip titik strip tipis. Nah, ini fungsinya adalah sebagai garis sumbu, garis lintasan, lingkar jarak, garis simetri untuk garis yang menunjukkan kedudukan batas yang lain dari suatu benda yang bergerak. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, ini kita gunakan dengan garis strip titik strip tipis atau garis sumbu. Berikutnya adalah garis gores tipis yang ujungnya ditebalkan. Ini gunanya adalah untuk menunjukkan potongan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ini contoh aplikasi penggunaannya. Nah, berikutnya adalah garis gores titik tebal. Garis gores titik tebal adalah garis yang digunakan untuk menunjukkan bagian benda yang mendapat pengerjaan khusus atau pengerjaan lebih lanjut. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, ini yang kita berikan garis gores titik tebal. Nah, berarti di bagian ini disisakan berapa ketebalannya dan nanti akan dikerjakan dengan apa. Nah, contoh berikutnya ini pada penampang A ini nanti akan dikerjakan secara khusus. Ini perlu ditinggalkan sekian ukurannya.
Berikutnya adalah ketentuan di dalam membuat garis. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan di dalam membuat garis, terutama pada bagian-bagian yang berpotongan. Nah, di sini garis penuh dengan garis penuh atau garis kontinu dengan garis kontinu yang berpotongan itu harus bertemu pada satu titik. Ini yang benar. Nah, apabila nanti kita buat seperti ini tidak bertemu, itu tidak dibenarkan. Atau kita buat seperti ini berlebih, juga tidak dibenarkan. Bisa kita lihat. Jadi garis kontinu bertemu di suatu titik, maka tidak ada boleh kurang atau berlebih. Maka harus pas bertemu dia pada satu titik. Seperti ini. Kemudian garis penuh dengan garis gores atau garis penuh dengan garis strip. Strip atau strip, titik strip. Nah, maka pertemuannya juga sama. Harus bertemu di satu titik seperti ini. Nah, tidak boleh seperti ini. Berikutnya garis gores dengan garis gores. Garis gores dengan garis gores pada pertemuannya harus juga bersinggungan, harus juga bertemu pada satu titik. Nah, tidak boleh seperti ini. Jadi harus bertemu dia, harus bertemu. Nah, di ujung juga harus bertemu dia. Seperti itu. Kemudian garis sumbu dengan garis sumbu. Nah, ini tidak bertemu, maka tidak boleh. Yang benarnya adalah bertemu. Jadi ada persilangan antara garis sumbu mendatar dengan garis sumbu tegak. Nah, apa fungsinya persimpangan itu untuk garis sumbu ini? Adalah untuk menempatkan jangka nanti. Jadi jangka yang akan kita tempatkan itu pas pada tempatnya. Kalau seperti ini bisa membingungkan kita nanti, sehingga titik sumbunya tidak pas. Sehingga nanti ketika kita jangkakan bisa dia oleng. Nah, berikutnya garis sumbu dengan garis sumbu juga untuk lintasan juga seperti ini, sama. Yang benar adalah dia saling bertemu. Tadi kita benarkan garis sumbu dengan lingkaran juga seperti ini. Baiklah, demikian yang kita sampaikan penjelasan tentang garis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.